Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menggunakan data dari Kementerian Kesehatan, yaitu data per 19 April 2020. Data yang saya gunakan adalah perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, data dari sini adalah data-data yang pertama itu data kasus meninggal ini per hari ya. Ini dari saya ambil datanya di tanggal 31 sampai tanggal 31 Maret sampai 19 April. Nah, data-data yang saya gunakan itu yang pertama data kasus meninggal, terus total kasus, kasus aktif dan yang sembuh. Nah, kasus meninggal ini saya gunakan sebagai data Y, total kasus sebagai X1, kasus aktif sebagai X2, dan sembuh sebagai X3. Nah, data ini saya dapat dari link ini. Coba kita klik. Kita copy aja ya. Kita cek keaslian datanya. Kita cek di Chrome aja. Oke. Nah, untuk datanya saya ngambil di sini. Dan saya untuk datanya saya mengunduh di XLS ini, dan datanya telah saya masukkan ke sini ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan regresi ganda untuk data-data ini. Nah, sebelum melakukan regresi ganda, saya akan melakukan pengujian Lilliefors dulu. Pengujian Lilliefors ini digunakan untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Nah, ketentuan untuk data berdistribusi normal itu adalah L hitung lebih kecil daripada L tabel. Nah, jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka data itu berdistribusi normal. Namun jika L hitung lebih besar daripada L tabel, maka data itu tidak berdistribusi normal. Nah, di sini yang kita cari adalah nilai L hitung. Nah, nilai L hitung ini didapat dengan FZI dikurang SZI. Nah, dari beberapa data ini kita cari hasilnya, dan kemudian kita cari nilai tingginya berapa. Nah, itulah yang kita ambil sebagai nilai L hitung. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita melakukan pengujian Lilliefors pada data kasus meninggal. Nah, pertama sebelum melakukan pengujian Lilliefors, kita harus mencari dulu rata-ratanya. Nah, di Excel rumus rata-rata itu adalah average, kemudian kita drag semua datanya, itu kurang, enter, kemudian enter deviasinya menggunakan rumus Excel juga, yaitu stdef. Oke, kita drag lagi juga data-datanya, kita enter. Nah, ini dapat data yang dapat hasilnya. Kemudian untuk kita cari dulu nilai ZI score-nya. Untuk mencari ZI score-nya itu adalah nilai Y dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Langsung saja ya, kita cari nilai Y ini dikurang dengan rata-rata. Nah, supaya nilai rata-ratanya ini tidak bergeser antara kolom dengan barisnya, jadi kita ikat baris dan kolomnya nih dengan simbol dolar agar datanya tidak bergeser. Kemudian dibagi dengan standar deviasi. Nah, sama seperti rata-rata tadi, ini juga diikat, enter. Nah, didapat hasilnya, kemudian kita drag ke bawah. Nah, proses selanjutnya adalah kita mencari nilai FZI. Nah, nilai FZI yang kita gunakan untuk melakukan pengurangan dengan SI. Nilai FZI ini adalah romdisk dari ZI score. Jadi dengan rumusnya ini romdisk. Ini ada kan Z-nya, berarti sampai nilai ZI. Kemudian kita enter, kita drag ke bawah. Nah, setelah itu selanjutnya yang mencari nilai SZI-nya. Nilai SZI itu adalah subjek keberapa dibagi dengan jumlah data. Nah, kita ambil dulu subjek ke 1 dibagi, kita lihat datanya kan ada 20, jadi langsung saja sekian 20. Enter. Nah, didapat hasil SZI-nya. Drag ke bawah juga. Oke, selanjutnya kita mencari nilai FZI dikurang SZI-nya.
Nah ini kan dia tuh nilainya mutlak, jadi agar nilainya mutlak kita menggunakan kode dari Excel, yaitu sama dengan ABS. Ini agar nilainya mutlak, ZI dikurang ZI. Ini kita enter. Nah kita drag ke bawah. Oke, selesai. Selanjutnya kita mencari nilai L hitungnya. Untuk nilai L hitung kan kita mencari nilai tertinggi dari ini nih, data ini, sama dengan max. Kita blok datanya, kurung. Nah kita lihat nilai L hitungnya 0,6576739196. Nah nilai L hitung ini lebih besar daripada nilai L tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data itu berdistribusi tidak normal, tidak berdistribusi normal. Nah, untuk data yang Y ini, datanya tidak berdistribusi normal. Selanjutnya pengujian Lilly Force untuk X1. Nah, sama seperti tadi, kita cari dulu nilai rata-ratanya. Maaf. Kita blok. Kemudian standar deviasinya di blok lagi. Kemudian nilai ZI score-nya. Jangan lupa simbol dolar. Kemudian dibagi dengan nilai standar deviasinya. Jangan lupa dengan simbol dolar. Enter. Kemudian kita drag ke bawah. Oke, selanjutnya nilai ZI score-nya. SZI-nya dari nilai ZI score. Oke. Kita drag. Selanjutnya SZI. Salah data, cek ya. Drag ke bawah. Oke, nilai LDE sama dengan ABS. Nah, jangan lupa ABS dikurang nih. Oke, kita drag ke bawah. Nah, cari nilai L hitungnya, yaitu dengan sama dengan max. Nih, direct. Oke, udah. Enter. Nah, kita dapatkan hasilnya 0,295003333. Nah, nilai L hitungnya juga lebih besar daripada nilai L tabel. Maka, data ini tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, kita lanjutkan ke X2. Kita cari dulu rata-ratanya, sama seperti tadi. Kita drag. Kemudian standar deviasinya. Kita drag. Enter. Selanjutnya nilai ZI score-nya. Kurang rata-rata, jangan lupa di dolar. Dibagi dengan nilai standar deviasi. Jangan lupa di dolar juga. Kita drag. Oke, terus selanjutnya nilai FZI nya. Oke, kita drag. Selanjutnya nilai SZI sama dengan cek ke plus 20. Oke, kita drag. Selanjutnya nilai ZI dikurang SZI sama dengan ABS. Kurang. Enter. Dan drag ke bawah. Oke, kita cari nilai L hitungnya sama dengan max.
Nah, dilihat di sini L hitungnya juga lebih besar daripada nilai L tabel, maka data X2 ini tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, kita lakukan pengujian reverse pada X3. Sama rata-rata dulu, kita drag. Oke, standar deviasi. Kita drag. Nah, lalu ZI score-nya kurang rata-rata. Jangan lupa di dolar. Dibagi standar deviasi. Enter, di drag juga. Oke, selanjutnya nilai FZI-nya sama dengan 0. Ya, nilai ZI score-nya. Oke, kita drag ke bawah. Selanjutnya SZI, subjek ke berapa, kita ambil. Oke, datanya di 20, enter. Kita drag. Selanjutnya ini, jangan lupa dimutlakan nilainya. Nah, selanjutnya kita cari L hitung. Oke. Nah, nilai L hitungnya juga 0,554044041. Nah, nilai L hitungnya ini lebih besar daripada L tabel. Maka data ini juga tidak berdistribusi normal. Nah, dari keempat variabel yang kita ujikan, keempat-empatnya tidak berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pencarian regresi berganda untuk data ini. Langsung saja di sini. Nah, sebelum itu kita cari dulu jumlah datanya, kita tunggu. Oke, tutup, enter. Kita drag aja sampai ke ujung, biar nanti kalau misalnya data-data yang lain kok udah langsung terhitung. Nah, kita cari dulu X1 dikali Y sama dengan, kita besarnya sedikit. Kita besarkan biar jelas. Sama X1 dikali Y sama dengan, kita ambil nilai X1 dikali dengan Y. Oke, drag ke bawah. Nah, itu hasil langsung keluar. Kemudian X2 dikali dengan Y dikali dengan Y. Langsung drag. Oke, selanjutnya X3 dikali dengan Y. Enter, drag ke bawah. Selanjutnya X1 dikali X2. X1 dikali X2. Enter. Ya kan? Terus datanya sama kan? X1 dikali X2. Oke. Kita drag ke bawah. Kemudian X1 dikali X3 dikali X3. Oke, drag lagi ke bawah. Kemudian X2 dikali X3. X2 dikali X3. Oh iya, regresi berganda ini fungsinya untuk mencari kemungkinan nilai Y. Untuk misalnya misalnya diberikan variabel X1, X2, X3 gitu. Nah, kita akan mencari kemungkinan Y ini dengan menggunakan data dari X1, X2, X3. Nah, cari dulu ya. Dengan X1 kuadrat. Oke, kita drag ke bawah. 2 kuadrat. Oke, kita drag ke bawah juga.
kemudian X3 kuadrat, kita drag ke bawah. Nah, sudah dapat hasilnya kan. Nah, kita itu butuh sigmanya, hasil jumlah tambah hasil penjumlahan semua data-data ini untuk dimasukkan ke dalam matriks. Nah, untuk memasukkan ke dalam matriks kita menggunakan panduan dari sini. Nah, ini dia panduannya. Letaknya mana ya bagus? Kecilin aja dulu. Nah, kita lihat di sini. Untuk nilai yang pertama itu dia mengambil nilai untuk data yang pertama nilai n. Kemudian kita ambil nilai n, enter, kemudian nilai x1, sigma x1, ini dia, kita enter, kemudian sigma x2, kemudian sigma x3. Untuk kolom keduanya kita mengambil sigma x1, selanjutnya sigma x1 kuadrat ini, selanjutnya sigma x1 dikali x2, sigma x1 dikali x3, selanjutnya sigma x2, sigma x1 dikali x2, sigma x2 kuadrat, selanjutnya sigma x2 dikali x3. Nah, untuk yang keempatnya adalah sigma x3, sigma x2 dikali x3, selanjutnya maksudnya sigma x1 dikali x3 di sini, sigma x1 dikali x3, saya salah lihat. Nah, di sini baru sigma x2 dikali x3, kemudian sigma x3 kuadrat. Nah, kita cek dulu datanya. Ini n, ini x1, ini x1, ini x2, ini x3. Oke, udah. Ini x1, ini x1 kuadrat, ini x1 dikali x2. Oke, ini x1 dikali x3. Oke, udah. x1 dikali ini x1 dikali x3. Oke, udah. Selanjutnya ini x2. Oke, udah. x1 dikali x2. Oke, udah. x1 x2 kuadrat. Oke, x2 dikali x3, x2 dikali x3 udah. Ini x3, x1 dikali x3. Oke, udah. x1 dikali x3, kemudian x2 dikali x3. Oke, udah. Kemudian yang terakhir x3 kuadrat. Nah, udah. Kita masukkan cari nilai h-nya. Kalau nilai h yang pertama itu y, kemudian x1 dikali y, kemudian x2 dikali y, nya x3 dikali y. Nah, setelah dapat nilai matriksnya, langsung kita mencari nilai matriks untuk A1, A2 dan A3, A1, A2, A3, dan A4. Nah, yang membedakan antara nilai matriks A1, A2, A3, dan A4 ini adalah nilai H ini menggantikan posisinya. Misalnya A1-nya, nilai H berada di baris pertama, di kolom pertama. Kalau untuk A2-nya, nilai H-nya berada di kolom kedua. Untuk A3-nya di kolom ketiga.
Untuk A4-nya hanya di kolom keempat. Nah, kita masukkan saja nilainya. Oke, ini langsung. Hanya pertama. Nah, nilai yang lain-lainnya tetap kan? Nilainya tetap. Masukin. Ini juga nilainya tetap. Ini juga nilainya tetap. Nah, nilai H-nya diganti dengan nilai yang pertama. Selanjutnya untuk matriks kedua, langsung saja nilai H-nya kita masukkan ke sini, kolom kedua. Oke, kita drag. Nilai matriks yang pertamanya tetap. Ketiganya juga tetap. Matriks keempatnya juga, yang keempatnya juga tetap. Kolom keempat maksudnya. Nah, nilai H-nya diganti dengan nilai yang kedua. Kita ke bawah. Oke, selanjutnya untuk matriks 3. Nah, nilai H-nya berada di kolom ketiga. Nah, kita masukkan dulu nilai H-nya. Nah, nilai satunya kolom pertamanya tetap. Kolom keduanya juga tetap. Kolom keempatnya juga tetap. Nilai H-nya berubah dengan nilai kolom ketiga. Nah, selanjutnya matriks keempat. A4. A4 ini yang kolom keempatnya yang bertukar dengan nilai H-nya. Oke. Selanjutnya masukkan nilai yang pertamanya. Nilai yang keduanya. Nilai yang ketiganya. Nilai H-nya kita ganti dengan nilai yang keempat. Nah, setelah dia nilai matriks yang didapat untuk semuanya, kita cari determinannya. Rumusnya mDeterm. Di blok bagian matriks A-nya aja, jangan dimasukkan nilai H-nya. Oke, enter. Jadi ini, ingat di blok baris A-nya saja, matriks A1 saja, jangan dimasukkan nilai. Maaf, saya tadi tidak menggunakan tanda kurung, tapi di sini saya menggunakan tanda kurung. Maaf, masukkan rumus mDeterm-nya. Oke, di blok bagian A-nya saja, enter. Kemudian untuk yang ini sama mDeterm, kita blok juga bagian A-nya saja, enter. Selanjutnya ini mDeterm juga, kita blok bagian A-nya saja, ya. Kemudian ini mDeterm, blok bagian A-nya saja. Nah, kemudian kita cari nilai untuk nilai B1-nya, B2, B3, dan B4-nya. Nah, untuk menentukan nilai B1, B2, dan sampai B4-nya, rumusnya adalah sama dengan determinan A1 bagi dengan A. Enter. Nah, untuk B2-nya, determinan A2 dibagi dengan A. Oke. Selanjutnya determinan A3 dibagi dengan A. Determinan A4 dibagi dengan A. Nah, setelah didapat nih nilai B1, B2, B3, dan B4-nya, kita masukkan ke dalam rumus. Oke, masukkan rumus Y sama dengan nilai B1 ini ditambah
dengan B2. Oke. B2 nya dikali dengan X1, kemudian ditambah B3 tambah B3 dikali dengan X2, kemudian ditambah B4, maaf udah salah blok, B4 dikali dengan X3. Nah, kita masukkan ke contoh kasus. Misalnya kasus pada hari itu, total kasus pada hari itu ada anggap 430. Nah, total yang kasus aktifnya ada 320. Nah, yang sembuh ada 200, yang sembuh ada 120. Nah, kita akan cari tahu berapa sih kemungkinan pasien yang meninggal. Nah, kita masukkan aja rumusnya sama dengan maksudnya tadi B1 ditambah dengan B2 dikali dengan X1 nya ditambah dengan B3 dikali dengan X2 kemudian ditambah dengan B4 dikali X3. Nah, minus 10%, kemungkinannya minus 10%. Jadi bisa jadi pasiennya itu kayak nggak meninggal gitu, atau saya juga bingung nih. Minus 10% hasilnya. Bisa jadi tidak ada pasien yang meninggal atau gimana, atau kemungkinan 10% atau gimana, saya juga kurang paham. Nah, mencari regresi berganda ini sebenarnya ada cara yang mudah dari Excel-nya. Coba dulu ya, apakah hasil yang saya cari sama dengan hasil dari Excel. Caranya, klik data, kemudian klik data analisis, cari regression. Oke. Nah, kita masukkan nilai Y-nya. Ya, kita masukkan nilai X1, X2, X3-nya. Oke, kita cukup saja semuanya. Oke. Nah, dia muncul tuh dengan sekalian grafik-grafiknya. Nah, hasil di sini adalah kita copy saja ya, kita bandingkan dengan hasil yang saya dapatkan. Nah, hasilnya di sini 1,06581. Nah, saya mendapatnya hasilnya minus 8, minus 8,700445 Namun nilai X1, B1, B2, dan B3 nya sama. Nah, di sini saya juga bingung kenapa berbeda. Saya sudah beberapa kali juga mencobakan data ini sebelum saya videokan. Nah, di hasil berbeda sudah mungkin sekitar 3 atau 4 data yang saya coba dengan ini, dan hasilnya di interceptnya berbeda. Cuma ada satu kemarin yang sama, itu data dari dosen saya. Ini saya bingung, ini entah berpengaruh dengan distribusi datanya, atau entah karena ada kesalahan dari rumus yang saya gunakan. Tapi menurut saya sudah menggunakan rumus yang diajarkan oleh dosen saya, atau masalah di Excelnya, saya juga kurang tahu. Jadi buat teman-teman yang mungkin tahu, tolong beri saya masukan di komentar, karena saya juga bingung gitu kenapa hasil yang saya dapatkan sama hasil dari Excel ini berbeda. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baiklah, saya akhiri saja video ini.
Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.